Saat meninjau lokasi dan mengunjungi korban banjir bandang di Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak waspada atas dampak perubahan iklim. Prabowo pun meminta seluruh jajaran pemerintah menjaga lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim di masa mendatang. Perubahan iklim itu sangat tidak baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Ya, kalau mencermati pernyataan Pak Presiden tadi mengantisipasi krisis iklim di masa mendatang, ini warga juga diminta menjaga lingkungan dan meminta jajaran pemerintah juga ikut menjaga lingkungan, menjaga antisipasi dari perubahan iklim. Saya tahu Anda baru pulang saja dari Brasil ya, dari Belém di KTT COP30. Pernyataan ini apakah memang sudah cukup memberikan memberikan pencerahan terkait kebijakan misalnya kebijakan untuk menghindari deforestasi di wilayah Indonesia termasuk di Sumatera? Saya malah agak khawatir dengan pernyataan Pak Prabowo ini karena seolah-olah akan menyalahkan iklim nih. Oke. Padahal yang namanya bencana itu kan tidak hanya soal fenomena alam. Oke. Hujan turun banyak itu fenomena alam. Oke. Tapi dia menjadi bencana ketika kita meresponnya secara salah. Merusak hutan itulah respon yang salah, apalagi di daerah-daerah das gitu, daerah-daerah yang kelerengannya tinggi gitu ya. Nah, menurut saya harusnya Pak Prabowo menambah bahwa pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi secara menyeluruh, misalnya begitu. Jadi tidak semata takutnya saya menyalahkan Tuhan nih karena iklim kan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah menurut saya memang ini saatnya Pak Prabowo menunjukkan kepemimpinan dengan memperbaiki, karena gini, Bang Nasir juga bukan mungkin punya peran juga, karena Bang Nasir turut ikut undang-undang Pemda yang menarik semua kewenangan ke pusat, hampir semua kewenangan, dan undang-undang Omnibus juga yang membuat semua ini kita Cipta Kerja ya. Filter lingkungan itu sekarang nggak ada. 30% tutupan minimum hutan itu nggak ada sekarang di aturan kita. Dulunya ada. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita, karena asalnya ini Mas seringkali dari kebijakan yang salah kaprah. Kalau kita mau minta penegakan hukum itu di ujung. Tidak penegakan hukum duluan, ada sesuatu yang berbuat maka ada penegakan hukum. Jadi induknya ini yang harus kita selesaikan, dan itu menurut saya peran dari pemerintah pusat. Bang Badrul, Anda juga mungkin tadi sama-sama bisa mendengar ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan waspada dengan perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi ke depan. Anda sebagai warga Aceh yang saat ini terdampak mendengar pernyataan dari Presiden seperti itu, apa yang bisa Anda respons dari pernyataan Presiden? Mengingat juga Presiden hari ini datang ke Aceh langsung melihat kondisi pasca bencana di sana, Bang Badrul. Ya, kalau waspada ya pasti tetap waspada ya masyarakat. Tidak ada yang mau mengalami celaka pasti. Jadi kalau sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bang Badrul. Ya, saya yakin dari pernyataan singkat Bang Badrul tadi, Bung Timer, waspada ya tentu saja, pasti masyarakat akan waspada. Baik, sepertinya akan tersambung kembali. Bang Badrul, mohon maaf tadi sempat terputus, silakan dilanjutkan. Ya, halo? Ya, silakan. Ya, halo? Ya, silakan dilanjutkan Bang Badrul. Oh ya, baik. Kalau untuk waspada saya pikir itu himbauan yang sering ya. Sering, masyarakat juga pasti sudah otomatis sudah begitu tahu hujan lebat dan ada anomali iklim pasti waspada. Tapi ya memang tapi harus diikuti juga ya untuk mitigasi dampak. Aceh kan sudah berkali-kali mengalami musibah ekologis ini. Tapi kita selalu gagap bagaimana merespon pasca setelah bencananya terjadi. Contoh hingga hari ini kan, masyarakat di Aceh Tengah itu kesulitan bahan pokok, BBM, lampu mati ini, lampu hidup karena ada genset ya? Ada interview di Pas TV. Saya ini di ruangan Pak Kadis Kominfo Aceh Tengah ini. Oh baik. Kalau hari-hari nggak punya sinyal. Baik.
Ya, berarti kewaspadaan sih setiap hari senantiasa diterapkan begitu ya, Bang Badrul. Tapi ya eh, kebijakan yang pertama kali dibutuhkan untuk sama-sama bisa memberikan alarm kepada semua pihak gitu, termasuk juga pemerintah dan juga aksi korporasi begitu ya. Di sana ya banyak sekali aksi korporasi. Nah, berarti sekarang kalau bicara soal itu, alih-alih kita menegakkan hukum, kita harus bicara kebijakan dulu ya, Yes. pertama kali. Saya melihatnya begitu. Apa yang bisa dikedepankan? Kebijakan seperti apa yang bisa dikedepankan untuk fast response dari kejadian di Aceh ini? Seperti yang saya bilang tadi, respon pertama Pak Presiden terbitkan Perpres. Oke. Nggak perlu macam-macam. Perpres melindungi semua hutan alam tersisa. Sehingga tidak ada lagi deforestasi. Oke. Kalau memang niatnya. Dan itu kegagalan kita juga di BLM kemarin. Karena Indonesia tidak turut mendukung Forest Roadmap. Oke. Jadi Forest Roadmap itu adalah semacam roadmap untuk menghentikan deforestasi. Dan kita nggak turut mendukung itu gitu. Yang ada adalah negara-negara lain yang mendorongnya gitu. Nah, dan kita tidak lagi-lagi tidak mendorongnya. Itu Forest Roadmap perlindungan hutan alam tersisa. Yang kedua adalah kewenangan. Jadi kalau di Sumatera itu kita Auriga pernah bikin ini Mas, bikin semacam simulasi. Begitu ada pabrik, itu deforestasi akan luar biasa meningkat. Semakin dekat ke pabrik sawit atau pabrik pulp and paper, semakin dekat ke pabrik semakin tinggi deforestasi. Nah, bagaimana agar izin penerbitan pabrik ke depan jangan juga diobral gitu. Jadi seolah-olah atas nama pembangunan yang terjadi lah sekarang kita mengalami seperti ini gitu. Jadi lagi-lagi menurut saya ketegasan di sana, lalu kemudian baru penegakan hukum. Karena persoalannya adalah sekarang ini penegak hukum juga kesulitan Mas, karena yang salah pada zaman dulu sekarang seolah-olah udah nggak salah lagi, sama dengan korupsi kan, yang dulu masuk korupsi dengan adanya banyak dipreteli dengan undang-undang sekarang termasuk omnibus, itu menjadi tidak salah lagi sekarang gitu. Baik, terakhir saya ke Bang Badrul, dari kondisi saat ini apa ekspektasi Anda terhadap pemerintah selain memang kalau sekarang yang urgent sekali bantuan yang cepat disampaikan ke warga terdampak di sana, tapi di samping itu, di lain itu, apa ekspektasi Anda terhadap pemerintah dari bencana alam yang begitu masif menimpa wilayah Aceh sekarang? Ya, untuk respon kondisi sekarang itu perlu ya, terutama seperti yang sampaikan tadi, bagaimana bisa melayani masyarakat yang saat ini butuh bahan pokok, butuh penerangan, dan terutama akses untuk kembali ke kampungnya ya. Gitu. Tapi yang paling penting juga bagaimana bisa belajar dari berbagai situasi yang ada. Kan kita tahu Aceh sering sekali menghadapi bencana ekologis, tapi selalu juga seperti tadi saya sampaikan, kita agak gagap dengan bagaimana merespon ini gitu. Pak Presiden sudah bilang mungkin sudah ada hal yang lebih maju, sudah ada sekarang himbauan untuk waspada, sudah bisa mendeteksi secara dini kemungkinan munculnya bencana ya. Tapi itu ketika bencananya muncul, ya lagi-lagi kita nggak siap, kita cuma bilang bencana akan muncul, tapi ketika itu terjadi, masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu hamil harus menempuh jalan yang saya sampai sekarang Bang nggak bisa membayangkan dari mana mereka mendapat tenaga yang luar biasa seperti itu, bisa sampai ke tujuan. Saya itu di luar, memang benar-benar di luar nalar rasanya kalau lihat situasi saat itu. Saya turut sangat prihatin dengan apa yang Anda alami dan juga warga Aceh Tengah alami, dan ya alam memang tidak bisa ditantang, tapi manusialah yang harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi dari alam. Terima kasih Bang Badrul telah berkomunikasi dengan kami, dan sampaikan juga terima kasih dari kami untuk pemerintah Aceh Tengah yang sudah memfasilitasi komunikasi kita dengan lancar sehingga kita bisa mengetahui kondisi paling aktual masyarakat yang terdampak di sana dan diwakili oleh Bang Badrul. Terima kasih Bang Badrul dan juga Bang Timer yang sudah hadir di studio, dan sebelumnya tadi ada anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Bung Nasir Jamil yang sudah lost contact, sepertinya memang ada kesulitan komunikasi di Aceh, jadi Bung Nasir Jamil tidak bisa melanjutkan komunikasi. Terima kasih sekali lagi Bang Timer, Bang Badrul, selamat malam dan sehat selalu. Sampaikan salam saya dan sehat selalu untuk keluarga Anda di sana Bang Badrul, selamat malam. Baik, terima kasih.